Ketika kalian mendengar kata pembunuh berantai, pasti kalian langsung membayangkan seorang laki-laki yang seram dan mengerikan. Hal itu tidak berlaku buatku. Aku memang dikenal berdarah dingin dan kejam, tetapi penampilanku tidak mengerikan. Malahan, aku dikenal sebagai seorang wanita bangsawan yang sangat cantik. Namaku Elizabeth Bathory. Aku adalah seorang perempuan bangsawan bergelar Countess dari keluarga Bathory. Aku terkenal sebagai wanita yang gemar mandi menggunakan darah gadis perawan untuk mempertahankan kecantikanku. Aku lahir di Hungaria pada abad ke-16 dan sering disebut sebagai Countess of Blood atau Countess Darah. Sejak kecil, aku terbiasa berhadapan dengan darah. Ini karena praktik pengobatan yang digunakan untuk menyembuhkan epilepsi yang aku derita ketika aku berumur 5 tahun. Mereka mengoleskan darah non-penderita epilepsi ke bibirku dan memintaku untuk menyesapnya. Terpapar hal mengerikan seperti itu tidak membuatku tumbuh menjadi sosok yang penakut. Aku justru tumbuh menjadi sosok yang berdarah dingin. Aku bahkan menikmati pemandangan dan eksekusi mati di hadapan publik. Seperti wanita bangsawan pada umumnya, aku menikah pada usia yang cukup muda. Aku menikah dengan Count Ferenc Nadasdy pada usia 15 tahun. Setelah menikah, aku pindah ke wilayah Sarvar yang berada di barat Hungaria. Aku dan suamiku terkenal sebagai majikan yang kejam. Bersama-sama kami suka menyiksa pelayan yang bekerja di kastil kami. Aku dan suamiku pernah menghukum pelayan dengan cara melumuri tubuhnya dengan madu dan membiarkannya berada di luar kastil. Ketika tubuh pelayan itu sudah lemah akibat disengat lebah, kami menyelipkan kertas di jarinya lalu membakarnya. Puncak kekejamanku terjadi setelah suamiku meninggal dunia pada tahun 1600. Saat memasuki usia 40 tahun, aku sadar kecantikanku mulai memudar, dan aku mulai mencari cara untuk mempertahankannya. Pada suatu hari, seorang pelayan tidak sengaja menarik keras rambutku ketika sedang menyisir rambutku. Aku menamparnya hingga hidungnya mengeluarkan darah. Melihat darah yang mengucur dari hidung pelayan itu, aku seolah mendapatkan pencerahan. Aku segera menarik pelayan itu ke kamar mandi lalu memotong nadinya dan membiarkan darahnya memenuhi bak mandiku. Setelah itu aku berendam dengan darahnya. Aku yakin darah wanita muda bisa membuatku awet muda. Sejak saat itu, aku membunuh banyak wanita muda untuk mempertahankan kecantikanku. Mereka bukan hanya gadis dari kalangan pekerja, tapi juga bangsawan rendah. Gadis-gadis itu datang ke istanaku dan tidak pernah kembali pada keluarga mereka. Aku menyekap mereka dan menggunakan darah mereka untuk mandi berendam. Setelah bertahun-tahun, kejahatanku pun terbongkar dan aku dijatuhi hukuman. Pengadilan mengatakan korbanku mencapai 650 orang. Karena aku adalah seorang bangsawan tinggi, maka aku aman dari hukuman mati. Sebagai gantinya, raja lalu menghukumku dengan mengurungku di kamar yang terletak di puncak menara. Mereka menembok pintu dan jendela yang ada di kamarku dan menggantinya dengan lubang kecil, hanya cukup untuk memberiku makan dan minum. Aku bertahan di sana selama 4 tahun, sebelum akhirnya aku menghembuskan napas terakhirku. Kisah kejahatanku masih santer dibicarakan, bahkan hingga ratusan tahun setelah kematianku.